Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini memang manis dan hijau ranu, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka dia melihat bagaimana kalian akan beramal. Oleh karenanya berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia, dan berhati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah dari kaum wanita. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya dua fitnah. Pertama fitnah harta, dan yang kedua fitnah wanita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebagaimana Nabi SAW di sini mengatakan bahwa dunia ini hulwatun hadiratun, sangat manis dan juga sangat hijau. Kata sangat manis dan sangat hijau ini artinya dunia ini bisa memukau siapapun. Sehingga karena manisnya dunia, ibarat gula, maka semut akan datang dari mana-mana. Begitulah dunia akan dikejar siapa saja. Sebagaimana pemandangan yang hijau, sedap memandangnya sehingga tidak mungkin mata ini berpaling kepadanya. Begitulah dunia senantiasa dipandang manusia dan tidak akan berkedip untuk memandang. Tapi tahukah bahwa hakikat dunia itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mulk tepat pada ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, Dia juga yang menciptakan kehidupan. Mati dan hidup itu adalah ujian bagi kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, kurang harta, jiwa, buah-buahan, akan tetapi berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Dari dua ayat ini bahwa dunia yang kita sedang lalui bersama ini adalah bagian ujian yang Allah Subhanahu wa taala sedang menguji di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dunia adalah ujian, maka sekali-kali jangan tertipu dengan dunia. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini kal gharib, seperti orang yang asing. Jadi dunia yang sedang kita ini berada di dalamnya, keberadaan kita itu seolah-olah orang asing. Contoh, seandainya ibu bukan orang Batam, datang sendirian ke Batam, tidak ada sanak saudara, tidak ada teman, tidak ada yang dikenali, sendirian. Tentu kondisi kita tidak akan nyaman tinggal di Batam. Pasti akan cepat kembali dan keluar dari Batam. Begitulah hakikat dunia. Kita ini di dunia bagaikan orang asing, karena tujuan kita bukan di sini, tujuan kita di akhirat. Makanya bagi seorang mukmin, dunia ini bagikan orang asing. Itulah nasihat Rasul kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kau di dunia ini bagaikan orang asing atau hanya pelintas jalan saja. Karena sehebat apapun manusia di dunia ini diberikan nikmat oleh Allah. Mungkin dia diberikan kekayaan yang melimpah, mungkin diberikan tempat yang indah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, pasangan yang baik. Tetap saja dunia ini bukan tempat istirahat. Tetap saja dunia ini bukan tempat mencari ketenangan. Karena sekaya apapun manusia pasti ada ujiannya. Sehebat apapun manusia pasti ada cobaannya. Dunia ini tidak akan tenang. Entah cobaannya mungkin dari penyakit, entah cobaannya dari musuh yang membenci kita, entah cobaannya dari faktor-faktor yang lainnya seperti ekonomi dan yang semacamnya. Maka itu sudah sebuah kepastian yang harus kita lalui. Makanya dunia ini bukan tempat istirahat. Karena sebuah kepastian yang pasti berlaku kepada manusia, manusia itu pasti diuji.
Dan ujian itulah yang membuat manusia tidak tenang. Ujian itulah yang membuat manusia tidak nyaman. Makanya kenapa hidup di dunia ini boleh kita ini mengejarnya, tapi hanya sebatas wasilah untuk perjalanan kita menuju akhirat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita ini, ada orang-orang itu yang tergila-gila betul dengan dunia sehingga melupakan segalanya. Bahkan sebagian mereka itu tidak peduli soal mencari kekayaan harta. Terkadang dia ambil dari yang tidak seharusnya dia ambil. Entah mengambil dengan cara curang, culas, zalim dan yang semacamnya. Tentu orang yang gila dunia ini, Bu, ada ciri-ciri yang tampak yang harus kita perhatikan. Apa saja ciri-ciri orang yang gila dunia itu? Pertama, kathratul insyighali bidunya, terlampau sibuk dengan dunia. Sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan mengurus usahanya, sehingga hatinya itu hanya terpaut dengan dunia dan dunia saja. Datang waktu solat tak peduli, datang waktunya berzakat tidak peduli. Melihat orang fakir dan miskin tidak ada ibah. Melihat sarana-sarana dakwah tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya. Memang murni kesibukan dia hanya dunia dan dunia saja. Ini orang gila dunia namanya. Mulai dari bangun sampai tidur, bangun lagi dan begitu seterusnya. Di otak dan pikirannya itu hanya bagaimana caranya mencari dunia sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratul kalami anha. Kalau dia bicara, kalau dia ngobrol, pasti yang dibicarakan dan diobrolkan itu pasal dunia saja. Mau ngobrol berdua dengan kawannya, mau ngobrol dengan orang banyak, mau ngobrol dengan pasangannya, mau ngobrol dengan anak-anaknya, mau ngobrol dengan keluarganya. Obrolannya itu pasti seputar dunia saja. Seputar bagaimana membangun rumah, membeli kendaraan, membeli tanah, bagaimana makan di tempat yang enak, kuliner ke sana kemari, ataupun mungkin rekreasi ke tempat-tempat mungkin ke dalam negeri, luar negeri, bahkan jauh dari negeri. Jadi bicaranya hanya seputar itu saja. Tidak ada bicara soal agama, soal bagaimana kemudian membesarkan anak ini di pesantren, bagaimana caranya membaca Al-Quran, bagaimana caranya menghabiskan hari untuk berzikir, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Tidak kepikir tuh. Jadi orang yang dalam pembicaraannya berkutat seputar dunia saja, itu ciri orang gila dunia. Pertama, orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, bicaranya juga soal dunia. Bahkan yang lebih parah, at-ta'alluq al-qalbi bid-dunya. Hatinya hanya terpaut dengan dunia saja. Hatinya hanya gelisah kalau seandainya dia tidak dapat dunia. Hatinya merasa sedih kalau dunia hilang pada badannya. Hatinya tidak tenang kalau dunia tidak bisa diraihnya. Pokoknya hatinya hanya untuk dunia dan dunia. Ini orang gila dunianya. Angan-angannya hanya dunia dan dunia saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat yang ketiga. Alamat yang keempat, hayalan-hayalan. Maniyat, kathratul maniyat ila dunia. Banyaknya hayalan dan angan-angannya itu hanya dunia saja. Jadi kalau duduk melamun, terpikir macam manalah saya ingin seperti si anu, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kerjanya bagus dan begitu seterusnya. Jadi menghayal dan melamunnya itu hanya yang dihayalkan soal bagaimana meraih dunia. Enggak kepikir dia akan mati. Enggak kepikir kalau dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia. Lah inilah 4 alamat orang dianggap gila dunia ini, Bu. Kalau ibu sibuk dengan dunia, kalau ngomong yang diomongkan hanya dunia, kemudian hatinya gelisah karena mikir dunia, kemudian angan-angan cita-citanya itu bagaimana cara meraih dunia. Oh, ini orang gila dunia ini. Bahaya kalau orang gila dunia ini. Ini kalau 4 sifat ada pada diri kita, ketahuilah ibu ini orang gila. Maksudnya gila dunia. Kenapa gila dunia ini sangat bahaya, Bu? Bahkan dijadikan fitnah oleh Nabi. Bahkan Rasul mengatakan, fattakud dunya, hati-hati dengan dunia. Pertama, orang kalau sudah tersifati dengan 4 watak ini, maka dipastikan dia akan menyia-nyiakan kewajiban agama. Pasti itu.
Orang yang hubud dunia melampau, gila dunia berlebihan, dipastikan dia akan banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Kenapa? Karena dia sudah tertipu dengan dunia dan disibukkan dengan dunia sehingga seolah-olah tidak ada waktu untuk mengurus akhiratnya. Bahkan tidak ada keinginan pun, hilang untuk melaksanakan kewajiban itu. Buktinya kalau ada dua panggilan seorang pedagang, satu panggilan adzan salat, satu panggilan pelanggan. Ini kalau orang gila dunia enggak peduli tuh muadzin seadzan-adzannya itu enggak akan didengar. Tapi kalau sudah panggilan pelanggan, nelpon soal bisnis, nampak keuntungannya besar, oh itu sudah enggak akan pilih-pilih waktu, jam berapa ketemu, di mana kita ketemu, macam mana hasilnya, berapa pembagiannya. Oh dah, jangan cerita. Udah enggak peduli dengan kewajiban. Ya. Yang kedua, bukan hanya itu saja, meninggalkan banyak kewajiban agama, tapi lebih daripada itu fasaduddin, dipastikan agamanya rusak tuh. Lambat laun agamanya rusak sendiri. Kalau sudah kewajiban ditinggalkan, pasti agamanya rusak. Pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Enggak peduli menerjang larangan, terjanglah dia. Bukankah Rasul yang mengatakan sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi SAW, akan datang tuh zamannya di mana orang tidak peduli bagaimana cara mengambil dunia. Mau dengan cara halal enggak peduli, mau dengan cara haram enggak peduli, yang penting bisa diraihnya. Ini Rasul bicara 14 abad yang silam bahwa dunia itu akan merusak agama. Enggak peduli soal hukum-hukum itu. Kemudian yang ketiga, bukan hanya rusak agama, at-ta'ami anil haq, dia akan pura-pura buta dengan kebenaran. Orang yang sudah dikuasai dunia, matanya itu akan buta, pura-pura melihat yang hak itu bukan hak. Kalau ada nasihat yang datang kepadanya, menasihati soal ibadah, dia marah. Disuruh solat dia marah, disuruh zakat, sedekah, apalagi dia marah. Disuruh apa saja akan marah. Jadi terbutakan dalam hidupnya soal keduniaan. Lebih daripada itu, maka akan rusak pergaulan. Bukan hanya pergaulan sesama kawan, bahkan pergaulan dengan keluarga sendiri bisa rusak. Karena yang namanya dunia itu tidak kenal saudara. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dulu di zaman Nabi SAW tidak ada orang yang mementingkan dinar dan dirham, di mana keluarga lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham. Tapi di zamanku, katanya, dinar dan dirham itu lebih berharga dibandingkan orang tuanya, pasangannya, anaknya, bahkan kawan-kawan. Lihat yang terjadi hari ini. Banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara waris. Kalaupun tidak sampai bunuh-bunuhan, musuh-musuhan. Terputus tali silaturahim, terputus tali keluarga. Anak durhaka kepada orang tua itu karena terlampau mengejar dunia. Bahkan sampai anak bisa membunuh orang tuanya. Jadi gila dunia ini menghancurkan segalanya. Muamalahnya juga hancur, bukan hanya agama saja yang hancur. Muamalah bisa hancur, Bu. Lihat di pasar-pasar itu, orang yang gila dunia, dia bisa loh menyikut kiri, kanan, sundul atas, injak bawah, itu sudah biasa kan. Hasad sana, hasad sini, saling membelakangi, saling menjatuhkan, saling membenci, yang ujung-ujungnya saling perang. Itu karena gila dunia tuh. Itu akibat daripada gila dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan terjadinya permusuhan, terjadinya kekacauan pun karena manusia mengejar dunia. Bahkan ada yang sampai mabok padahal dia tidak mabok. Dia tidak minum khamar, dia tidak mengkonsumsi narkoba, tapi karena dunia sudah menguasainya, Bu, dia kayak orang mabok. Dia bisa menyakiti orang sekehendaknya, menyuruh orang untuk mendolimi orang, menyuruh orang untuk membunuh orang, menyuruh orang untuk membuat kekacauan. Itu sudah biasa tuh. Inilah akibat daripada gila dunia itu. Makanya kenapa dunia ini menjadi fitnah? Karena bisa memabukkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dunia ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab ad-dunya. Bahasa kitanya dunia, bahasa Arabnya ad-dunya. Ad-dunya sendiri itu diambil dari dua kata. Ada yang mengatakan dari kalimat dana yadnu, dana yadnu, artinya qaruba, artinya qaruba, dekat. Maksudnya adalah dunia ini dekat. Dengan kata lain, dunia ini sebenarnya fana, dia tidak lama. Ada waktu-waktu orang hidup itu pasti mati. Ada waktu-waktunya orang sehat itu bisa sakit. Ada waktu-waktunya orang itu bisa miskin dari kekayaan. Yang namanya dunia ini fana. Karena hanya ada dua kemungkinan. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia.
datang tsunami, habislah dunia meninggalkan kita. Rumah roboh, usaha hancur, uang hilang, sertifikatnya juga terbakar, macam-macam. Dunia meninggalkan kita. Atau mungkin dunianya enggak hilang, rumahnya bagus, kendaraannya oke, uangnya banyak, tapi dia yang meninggal dunia. Dia yang meninggalkan dunia. Jadi dunia ini sebenarnya tidak fana. Atau dunia itu diambil dari kata dana'ah, artinya hina. Dunia diambil dari kata ad-dana'ah, artinya dunia ini sangat hakir, sangat hina sekali. Maksudnya hina ini dibandingkan kehidupan akhirat, dunia ini enggak ada apa-apanya. Tapi terkadang karena kita ini diperlihatkan dunia lebih dahulu dan tidak diperlihatkan akhirat, itulah terkadang kalau cerita sorga itu tidak yakin. Jangan-jangan dongeng saja, jangan-jangan itu hanya penyenyak tidur saja, jangan-jangan hanya cerita-cerita saja, bohong-bohongan saja. Karena kita sudah terlahir di dunia dan tampak kemewahan dunia, sehingga akhirat itu sudah lupa bagi dia. Itulah fitnah dunia. Fitnah dunia itu membahayakan segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dunya khulwatun hadiratun. Dunia ini manis memang, hijau memang, tetapi ingat, hakikat orang yang mengejarnya, hakikatnya dia tertipu dengan dunia. Karena dunia itu dikatakan dalam Al-Quran, dia adalah mata'ul ghurur. Dia adalah mata'ul ghurur, sebuah kekayaan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di permukaan bumi. Maksudnya khalifah di sini, ada yang mengatakan kita ini sebagai pengganti umat yang sebelumnya menetap dunia. Siapa yang sebelumnya menetap di dunia? Jin. Itulah makhluk pertama yang menghuni bumi. Kemudian Allah gantikan kita yang mengelolanya. Ada yang mengatakan khalifah di sini artinya bergenerasi, bahwa manusia itu akan senantiasa bergenerasi. Ketika ada orang tua kita meninggal, maka anak yang meneruskannya. Anak dewasa tua meninggal, nanti cucunya yang meneruskannya. Kemudian cucu besar dewasa meninggal, cicit yang meneruskannya. Dan begitu seterusnya. Disebut khalifah itu maksudnya makhluk yang bergenerasi. Atau maksudnya untuk memimpin bumi, memakmurkan bumi, menjaga bumi. Fayangduru kaifa ta'malun. Maka Rasul mengatakan, bagaimana kalian beramal di bumi. Allah akan lihat bagaimana kalian akan beramal di bumi. Bagaimana kalian akan melakukan sebuah amalan yang ada di bumi. Apakah bersyukur ataukah kufur. Maka Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, hati-hati kalian dengan dunia. Karena dunia ini bisa membinasakan kita semuanya. Hati-hati dengan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan setelah memberikan peringatan kepada kita tentang dunia, Rasul mengatakan wattaqun nisa. Bukan hanya dunia saja yang harus kita hati-hati. Berhati-hati juga dengan wanita. Apa maksudnya berhati-hati dengan wanita ini? Fitnah wanita ini sangat dahsyat sekali. Banyak kalangan Bani Israel itu tumbang gara-gara wanita. Itu ulama-ulamanya tumbang gara-gara wanita. Hilang ilmunya, hilang keulamaannya gara-gara wanita. Dan itu terjadi juga hari ini. Naudzubillah, kadang-kadang ada orang yang mengatasnamakan guru ngaji, tahu-tahu mencabuli santri-santrinya. Baru-baru ini saya lihat ada berita di mana, di Batu Haji ya. Ada guru ngaji mencabuli anak-anak kecil, TPQ itu apa gitu, serang sama warga. Tidak aneh bagi kita kalau seandainya ada kemudian tokoh-tokoh agama nyungsep gara-gara wanita itu. Karena wanita ini fit. Sekekar apapun laki-laki, sekuat apapun tenaga laki-laki, sehebat apapun laki-laki, bisa ditundukkan dengan wanita. Walaupun wanita ini lemah, gemulai, tidak punya tenaga. Makanya kenapa Nabi mengatakan wattaqun nisa, takutlah kalian dengan wanita. Karena besarnya fitnah wanita ini sampai Islam ini membuat aturan-aturan untuk ibu. Pertama, Allah perintahkan untuk lebih baik banyak tinggal di rumah dan jangan mudah keluar begitu saja kecuali karena darurat ataupun karena ada hajat kebutuhan. Tapi kalau tidak ada hajat kebutuhan, tidak ada hal-hal yang darurat, sebaiknya di rumah saja. Jangan berkeliaran karena akan membuat fitnah. Dan itu perintah Quran. Allah mengatakan waqarna fi buyut
buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang wanita itu lebih banyak tinggal di rumahnya, jangan tabarruj seperti jahiliyah. Yang kedua, aturan kedua, Allah perintahkan hijab supaya wanita jangan menjadi fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum wanita itu untuk berhijab, membungkus badannya, tidak menampakkan auratnya kecuali yang halal bagi dia, mahramnya seperti suami istri. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum mukminin dimanapun mereka berada, baik di zamannya atau setelah di zamannya, hendaklah mereka melembrehkan kain-kain jilbab mereka, tutup aurat. Itulah karena besarnya fitnah wanita itu sampai Allah membuat aturan sebaiknya para wanita menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, karena wanita ini besar fitnahnya, ada larangan tidak boleh seseorang berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, kecuali yang ketiganya setan tuh, kecuali memang suami istri. Tapi berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa mahram, maka Nabi SAW sangat-sangat mengharamkan. La yahillu rajulun bimra'atin, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin, wa la tusafir almar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Tidak boleh seorang wanita safar sendirian kecuali ada mahramnya. Lihat bagaimana Islam membuat aturan seperti ini supaya wanita tidak menjadi fitnah. Bahkan Islam juga sangat melarang ikhtilat, laki-laki campur dengan wanita di keramaian. Tidak boleh. Kalau bisa dihindari, hindari. Kecuali tidak bisa dihindari. Itulah aturannya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membuat 3 aturan ketat ini supaya wanita tidak menjadi fitnah. Pertama, lebih banyak tinggal di rumah. Yang kedua, menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, jangan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fattakun nisa, takutlah kepada wanita. Lah wanita-wanita tukang fitnah ini yang ditakutkan Nabi SAW siapa? Wanita-wanita tukang fitnah ini. Pertama, wanita-wanita yang kasiyatun ariyah, wanita yang menampakkan auratnya, sekalipun dia pakai pakaian justru membentuk lengkukan tubuhnya. Itu pula yang membuat ketertarikan menambah bagi kalangan laki-laki terhadap wanita. Maka wanita penyebar fitnah adalah wanita yang kasiyat ariyat, pakai baju tapi seolah-olah tidak pakai baju. Dan itu banyak hari ini kan Bu. Kadang-kadang perempuan pakai pakaian laki-laki. Dulu seingat saya yang pakai levis, yang pakai pakaian jeans itu laki-laki. Sekarang perempuan juga sudah pakai. Dulu yang pakai kaos oblong itu laki-laki. Sekarang perempuan lagi lebih oblong daripada oblong. Disuruh ditutup malah dibuka. Disuruh dijahit malah dirobek-robek pakaiannya. Disuruh lengkap bahannya dikurang-kurang bahannya. Itulah pakaian wanita hari ini. Ini wanita-wanita tukang fitnah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita yang tidak bisa menahan ucapannya. Ingat saut al-mar'ah, suara wanita itu dalam pandangan sebagian para ulama aurat. Tapi lihat sekarang, terkadang wanita-wanita ini dengan suaranya justru merayu-rayu laki-laki yang tidak ada hubung kait dengan dia. Dia bukan mahramnya. Sengaja kemudian melirihkan, suaranya mendayu-dayu dan begitu seterusnya. Maka ini wanita-wanita si tukang fitnah. Ya, karena tidak menjaga tuh marwah dia. Tidak menjaga marwah dia sama sekali. Ataupun wanita-wanita yang suka keluar rumah bukan karena ada alasan yang jelas, entah ke pasar belanja, entah ke pasar karena ada hajat dan kebutuhannya. Ini enggak, jalan ke sana kemari melebihi jantan. Pokoknya nongkrong sana, nongkrong sini. Apalagi anak-anak gadis zaman sekarang, kadang-kadang ada yang gabung dengan geng-geng motor. Coba bayangkan, ya. Ini wanita-wanita penyebar fitnah. Padahal bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita itu harus banyak sabar dan menjaga kehormatan. Jaga kehormatan. Ya, jangan kemudian pandangannya pun memandang ke sana kemari tanpa
disaring, dia pandang sepandang-pandangnya, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu Rasul mengatakan fa inna awwala fitnati bani Adam fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnahnya Bani Israel itu berasal dari wanita. Baik, itu sebagai keterangan. Kita lihat bukunya. Ya, perhatikan bukunya. Nabi SAW menghabarkan dalam hadis ini tentang keadaan dunia dan sifat-sifat dunia yang membuat kagum orang-orang yang melihatnya dan merasakannya. Orang kalau sudah masuk ke kubangan dunia akan sulit keluar dari dunia. Kemudian beliau menghabarkan bahwa Allah menjadikan sebagai ujian atau fitnah bagi hambanya. Jadi dunia ini sebagai ujian bagi kita. Apakah kita bisa menggunakan dunia, memperalat dunia, atau dunia yang memperalat kita? Karena ada dua kemungkinan saja. Kita bisa mengatur dunia atau dunia yang mengatur kita. Hanya itu saja. Tapi kebanyakan bukan kita yang mengatur dunia, dunia yang mengatur kita. Contohnya, ibu lagi susah, lagi fakir, lagi miskin gitu ya. Tiba-tiba Allah sodorkan dunia menjadi kaya raya. Pada sewaktu miskin dia menghayal, ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya ingin ke Mekah, ingin haji, ingin umrah. Nampak anak yatim, ya Allah, kalau saya kaya, saya akan rawat tuh anak yatim tetangga. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan bangun masjid, bangun jalan, macam-macam tuh otak di pikiran dia. Bagus, bukan tidak bagus, bagus. Tapi setelah betul-betul kaya, bu, lupa segalanya. Diingatkan kawannya pun pura-pura tak ingat. Dulu kan kau janji kalau sudah kaya mau bangun masjid. Oh iya, kapan ya? Lupa saya. Pura-pura lupa dia. Kamu kan mau ngadopsi anak yatim orang sebelah, kok sudah kaya kok. Pokoknya dia akan pura-pura lupa. Itulah dunia. Kadang dia berpikir bisa menguasainya setelah didapati dunia yang menguasai dia. Dulu masih ngaji lah seminggu sekali ke Yayasan Ruwai Ifadah ini. Itu masih belum sibuk. Umahatnya udah sibuk, ada job, ada bisnis. Mulai sebulan sekali ngajinya. Lama-lama setahun sekali. Lama-lama hilang, bu. Sendalnya aja nggak nampak. Ya. Begitulah dunia. Dunia ini kadang-kadang tujuan kita mengaturnya, malah kita pula yang diaturnya. Makanya Nabi mengatakan, al-malus salih li rajulin salih. Harta itu akan menjadi baik kalau yang memegangnya orang baik. Tapi harta itu akan menjadi jahat kalau yang megang harta itu orang jahat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata pengarang, setelah itu beliau memerintahkan umatnya untuk melakukan sebab-sebab yang dapat menyelamatkan mereka dari fitnah tersebut. Berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia itu manis dan hijau berlaku umum pada sifat-sifat yang ada pada dunia. Dunia itu manis dari sisi rasa, kelezatan dan juga syahwat. Dunia itu hijau dari sisi keelokan, keindahan dan yang tampak di depan matanya. Kenapa disebut manis? Ya karena lezat. Lezat kenapa? Ya karena mengikuti syahwat. Lihat, orang yang kalau sudah terkuasai syahwatnya, sudah enaknya berzinah, naudzubillah, pasti dia akan melupakan istrinya. Kalau ada orang sudah lezat dengan perbuatan malingnya, mencurinya, seperti para koruptor itu, bu, dia tidak akan peduli dengan gaji pokoknya yang halal. Orang kalau sudah dapat celah korupsi, ini enak Ustaz, korupsi ini sekali dapat bisa sama setara gaji saya bekerja 100 tahun Ustaz. Akhirnya yang di otak dia itu macam mana korup, macam mana dia mengambil uang korupsi. Dia nggak peduli dengan gaji halalnya karena dipandangnya sedikit. Itulah syahwat menenggelamkan orang. Masyarul muslimat yang dimuliakan. Adapun hijau karena memang enak manis dilihat, indah dipandang. Makanya Nabi Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada syahwat, wanita, anak-anak, harta bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda, kendaraan, hewan ternak, sawah ladang dan yang semacam. Itu dipandang indah oleh manusia. Dan Allah juga mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan segala yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya, dalam rangka kami menguji mereka siapa di antara mereka yang baik amalannya. Kemudian kata beliau, berbagai macam kelezatan yang ada di dalam dunia ini
dan pemandangan-pemandangan yang indah Allah menjadikan sebagai ujian. Allah menjadikan hamba-hambanya sebagai khalifah di permukaan bumi untuk melihat bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka mengatur dunia, bagaimana mereka memegang harta, apakah menjadi khalifah yang baik atau menjadi khalifah yang tidak baik. Kemudian kata beliau, barang siapa mengambil sesuatu yang halal, meletakkannya sesuai dengan haknya, menjadikannya sebagai penolong untuk melaksanakan peribadatan kepadanya, kepada Allah, maka dunia akan bertambah baginya dan menjadi tunggangannya menuju negeri yang lebih mulia, lebih kekal darinya, dan akan sempurna kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Ini bagi orang yang bisa mengelola dunia yang seperti ini, ya. Tapi sebaliknya, barang siapa menjadikannya sebagai cita-cita tinggi, tujuan dari ilmunya, tujuan dari keinginan utamanya, maka dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan kadar yang ditetapkannya saja. Dan akhirat dan akhir dari semua itu adalah kesengsaraan. Tidaklah dia menikmati kelezatan dunia dan syahwatnya kecuali dalam waktu yang sebentar saja. Kelezatan yang dia rasakan sangatlah sedikit, sedangkan kesedihannya amat sangat panjang. Seolah-olah pengarang ingin mengatakan begini, Bu. Ya. Jadi manusia yang kedua ini yang menjadikan cita-citanya hanya dunia saja, angan-angannya hanya dunia saja. Sebenarnya dunia yang diraih itu tidak lebih dari takdir yang sudah ditentukan. Ada orang berpikir korupsi itu cepat kaya, mencuri itu cepat kaya, berdusta itu cepat kaya. Itu was-was setan saja, Bu. Kenapa? Karena kekayaan itu sudah ditulis lauhil mahfud. Kalau kita tidak ditakdirkan menjadi orang kaya, ya tidak kaya, segitu saja dapatnya. Lalu kenapa kalau semua sudah ditakdirkan kita harus mencuri, toh juga hasilnya sama? Kenapa harus korupsi, toh juga hasilnya sama? Kenapa harus berdusta dan membuat kezaliman, toh juga hasilnya sama? Itulah orang-orang yang terkena was-was, tidak yakin dengan takdir namanya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata pengarang, semua jenis kelezatan dunia adalah fitnah dan juga ujian. Akan tetapi fitnah yang paling besar dan fitnah yang paling dahsyat dalam dunia ini adalah fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah mereka ini sungguh besar. Terjerumus dalam fitnah mereka merupakan satu yang membahayakan. Madarat yang ditimbulkan oleh fitnah mereka pun sangat besar. Sesungguhnya mereka adalah jerat syaitan. Betapa banyak orang baik-baik yang terjerat oleh fitnah mereka sehingga menjadi budak syahwatnya dan juga sandra dosanya. Sungguh berat baginya untuk membebaskan diri darinya. Dosa tersebut adalah dosanya karena ia sendirilah yang tidak bisa menjaga diri dari ujian ataupun fitnah itu. Adapun jika dia bisa menjaga dirinya dan ujian ini, tidak merasuki pintu-pintu yang menyebabkan kecurigaan, tidak menjerumuskan diri dalam fitnah ini, dan meminta pertolongan dengan berpegang teguh kepada Sang Penolong Allah, maka benar-benar dia akan selamat dari fitnah ini dan terbebas dari fitnah ujian ini. Oleh karena itulah dalam hadis ini Nabi memperingatkan tentang fitnah wanita secara khusus. Beliau mengatakan tentang sesuatu yang menimpa umat-umat sebelum kita, maka sungguh padanya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Rasul sampai memberikan contoh khusus betapa bahaya fitnah wanita, yaitu di zaman Bani Israel. Banyak ulama-ulama tumbang gara-gara wanita. Bahkan ada satu dari sekian murid-murid Nabi Musa yang pilihan Nabi Musa tidak terelakkan terfitnah dengan wanita, berzinah dia dengan seorang wanita, akhirnya turun azab taun, ribuan manusia meninggal gara-gara maksiat yang dilakukannya. Itu contoh di antara fitnah Bani Israel tentang wanita. Maka jadilah wanita-wanita yang soleha, jangan menjadi wanita-wanita pembuka fitnah yang akan menghancurkan keluarga, tetangga, bahkan bangsa dan negara. Wallahu a'lam. Ini di antara keterangan muallif rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahu taala.